Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aurora Kitara dari 11E NIM 211250009, S2 Manajemen Logistik ULBI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua dari Sistem Logistik dan Supply Chain Management terkait warehouse layout ya. Dosen untuk Sistem Logistik ini sendiri yaitu Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo. Baik. Kemudian di sini tugasnya, jadi PT MM Log di Kota Bandung memiliki sebuah gudang dengan spesifikasi ukuran 27 kali 18 kali 4 meter, yang mana itu cuma satu lantai. Kemudian di gedung tersebut terdapat 3 pintu, ada tempat receiving, shipping, kemudian emergency, exit. Lalu terdapat juga ruang kantor, toilet, musola, dan loker. Kemudian gudang memiliki tiang-tiang bar bangunan yang digambarkan sebagai kotak-kotak hitam kecil dan tentu sekali tidak dapat untuk ditempati barang-barang gitu. Kemudian gudang ini juga tidak memiliki rak sehingga barang-barang hanya boleh disusun di atas palet dengan tinggi satu tumpukan. Lalu peralatan material handling yang dapat digunakan hanyalah hand pallet manual dengan unit dimension 1550 kali 550 kali 400 mm. Kemudian PT MM Log mendapat kontrak dari sebuah perusahaan untuk menangani barang-barang mereka sebagai berikut, yang mana ada barang-barang yang diklasifikasikan berdasarkan prioritas. Itu ada yang siap kirim, fast moving, slow moving, barang promosi, barang rusak, dan siap masuk. Nah, barang-barang ini kemudian ada dua bentuknya ya, ada yang cair, ada yang bubuk. Kemudian barang pendukungnya berupa packing, dan packing yang digunakan adalah kardus. Kemudian pertanyaan atau tugasnya yang pertama, jadi bantulah PT MM Log untuk merancang layout gudang yang baik dengan menempatkan barang-barang dan lain-lain yang ada di slide 5 ke denah gudang yang ada di slide 6. Nah, kemudian jelaskan kriteria apa yang digunakan untuk menjustifikasi bahwa layout gudang yang saudara rancang sudah baik. Oke, jadi ini barang-barang ya yang dikatakan di sini di slide 5, kemudian denah gudang di slide 6 ada di sini. Di sini kita harus memperhatikan kalau barang-barang ini tidak boleh dilakukan penambahan atau pengurangan terkait jumlahnya, kemudian tidak boleh diperbesar maupun diperkecil dimensinya. Jadi benar-benar harus sudah diletakkan saja ya. Nah, kemudian yang ingin saya jelaskan di sini sebelum kita lanjut, jadi tahapan perancangan layout gudang itu tentunya yang pertama kan kita harus memahami dulu aktivitas perusahaannya gitu. Di sini kita terlihat tadi ya, sudah dijelaskan di sini kalau kita itu ada nyimpan barang juga. Nih, ada barang yang slow moving, ada yang fast moving gitu. Kemudian kita juga ada kita juga ada packing di gudang ini gitu. Ada tempat penyimpanan, area penyimpanan untuk siap kirimnya gitu. Lalu harus tahu juga komoditas barang yang dikelola. Nah, di sini kan tadi juga sudah di-list-kan ya. Ada barang cair, ada barang bubuk gitu. Dan ya mungkin sebenarnya harusnya jenis, ukuran, volume gitu kan harus lebih spesifik. Tapi di sini kita benar-benar tugasnya memang tinggal naruh dari barang-barang ini, kotak-kotak ini ke denah yang sudah disediakan begitu. Lalu kita juga menentukan luasan gudang. Jadi gudang itu tentu saja yang jadi base tempat penyimpanan barang kita itu harus diukur gitu supaya ya untuk mengetahui barang-barang kita ini mau disimpan di gudang tuh muat gak sih dan muatnya seberapa begitu. Lalu dan juga menentukan jenis aktivitas gitu kan. Aktivitasnya di sini ada packing, sorting, assembling, dan lain-lain. Kemudian kita juga ada menentukan fasilitas operasional. Kalau di gudang ini kita sudah ada kantor, sudah ada toilet dan musola, ada loker begitu. Lalu kita juga harus menentukan bentuk layout. Nah, bentuk layout ini ada yang bentuknya I shape, U shape, kemudian L shape. Kalau I shape ini biasanya alur lurus gitu. Jadi dari masuk sampai luar tuh lurus.
Nah, itu tuh biasanya cocok untuk volume besar dan yang alirannya cepat. Untuk U-shape atau U-flow, barang masuk dan keluar di sisi yang sama, efisien untuk area terbatas. Kemudian ada L-flow. Nah, ini tuh fleksibel untuk lokasi atau bentuk bangunan tertentu lah kan. Karena di sini kita hanya persegi lah ya, ini persegi panjang sedikit. Ya, saya rasa U-shape sangat cocok ya untuk di sini. Lagian juga kan emang pintu kita itu kan ada 3 di sini. Ada yang entah nanti kan di mana ditentukannya pintu keluar dan pintu masuk gitu, kiri kanan. Lalu di ujung ada pintu emergensi begitu. Kemudian menempatkan barang fast moving di dekat pintu keluar. Nah, ini sangat penting ya, karena barang dengan frekuensi pergerakan tinggi ini kan ya harus ditempatkan di area yang mudah dijangkau gitu untuk mempercepat proses pengambilan dan pengirimannya begitu. Kemudian ada ya lebar lorong atau gangnya harus lebih besar dari material handling equipment-nya tentu. Lalu di sini ada desain yang saya ajukan, proposal saya. Jadi kita masuknya dari pintu sebelah kiri sini ya. Ini pintu masuk. Di pintu masuk sini kita kalau nengok ke kiri langsung ketemu kantor dari gudang. Lalu di sebelah kantor ada loker karyawan. Nah, di sebelah loker karyawan itu baru tempat menaruh barang rusak begitu. Nah, kalau kita lihat lurus itu langsung ada toilet dan musola. Toilet musola kita tempatkan di dekat emergency exit ya, karena siapa tahu mana tahu misalnya terjadi kebakaran di gudang gitu kan, nanti siapa tahu ada yang lagi sholat gitu ya, biar lebih cepat lari sih sebenarnya. Itu penjelasan simpelnya seperti itu. Nah, kemudian kalau dari pintu masuk yang tadi juga, kita ketika nengok kanan itu kita ditemukan dengan barang-barang yang siap masuk ya. Jadi kenapa barang-barang siap masuk ini kita taruh di sini ya, karena paling dekat pintu masuk gitu. Jadi ketika ada barang datang langsung di drop saja, dan itu termasuk udah dimasukkan dalam gudangnya gitu. Kemudian di depan kantor di sebelahnya barang-barang siap, area barang-barang siap masuk ini ada barang-barang promosi. Nah, barang-barang promosi ini biasanya kan tentu saja kalau misalnya kita anggapannya gini, ada kunjungan klien gitu, ada kunjungan customer gitu, nanti bisa baru masuk kan langsung ditemukan dengan ini nih barang-barang yang kami punya di ini atau hasil dari pabrik ini gitu loh, dari gudang ini. Kemudian di sini ada tempat alat, tempat paletnya di sebelah toilet dan musola. Kemudian di bagian sini ada area slow moving. Nah, di pojok kanannya area fast moving. Kemudian yang paling dekat pintu masuk barang-barang siap kirim. Begitu. Jadi kita menggunakan U-shape ya. Begini. Nah, kemudian kenapa saya suka dengan ini selain U-shape dan ya sesuai dengan ininya lah ya. Ini kalau kita blocking, fokusnya ada gitu loh. Fokusnya. Jadi ketika kita masuk di sebelah kiri sini yang 2 blok ini itu memang miscellaneous ini ya, keperluan miscellaneous kayak keperluan lain-lain lah gitu. Ada kantor, loker, barang rusak, toilet musola. Nah, sedangkan di arsiran sebelah kanan itu kita udah masuk ke proses keseluruhan gudang pabriknya ini gitu loh. Baik, itu saja, sekian dari saya. Terima kasih.